Uji chi-square dengan tabel kontingensi. Uji chi-square termasuk ke dalam uji non-parametrik. Uji chi-square digunakan dalam penelitian, baik skala besar maupun untuk penelitian skripsi dan lainnya. Dengan rumus sebagai berikut. Kuadrat dari hasil yang diamati dikurang dengan hasil yang diharapkan, dibagi dengan hasil yang diharapkan. Atau dalam textbook yang lain, formula chi-square dapat dirumuskan sebagai berikut. Di mana lambang X kuadrat merupakan nilai chi-square. C adalah degree freedom atau derajat kebebasan. OI atau FO merupakan frekuensi yang diamati atau observed value. Sedangkan AI atau FA frekuensi yang diharapkan atau expected value. Frekuensi yang diharapkan merupakan nilai frekuensi yang diinginkan apabila hipotesi awal bernilai benar. Derajat bebas atau dilambangkan dengan DF. Cara menentukan nilai derajat kebebasan. 1. Untuk tabel satu arah, maka nilai derajat kebebasan sama dengan R dikurang 1 atau baris dikurang 1. Untuk tabel dua arah, maka nilai derajat kebebasan sama dengan jumlah baris dikurang 1 dikalikan jumlah kolom dikurang 1. Berikut contoh cara menentukan nilai acuan dari tabel chi-square. Misalkan kita diminta menentukan nilai tabel chi-square dengan alfa 0,05 dengan derajat kebebasan sama dengan 3. Perhatikan, alfa 0,05 dengan derajat kebebasan sama dengan 3, maka nilai chi-square tabelnya adalah 7,815. Dari tabel dapat kita lihat bahwa nilai chi-square tabel dengan derajat kebebasan 3 dengan alfa 0,05 adalah 7,815. Mari kita perhatikan contoh soal berikut. Pengumpulan data. Pada suatu penelitian yang melibatkan antara hobi dengan jenis kelamin, para peneliti ingin melihat ada tidaknya hubungan yang terbentuk antara kegemaran berolahraga dengan jenis kelamin. Berikut data yang tersedia. Jumlah wanita yang memiliki hobi berolahraga ada 15. Jumlah pria yang memiliki hobi berolahraga 29. Jumlah wanita yang memiliki hobi komputer 27. Jumlah pria yang memiliki hobi komputer 27. Jumlah wanita yang memiliki hobi berkebun 17. Jumlah pria yang memiliki hobi berkebun 37. Jumlah wanita yang memiliki hobi belanja 29. Jumlah pria yang memiliki hobi belanja 35. Langkah kedua adalah perumusan hipotesis. Hipotesis H0 sama dengan 0 artinya jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, artinya H0 diterima, maka tidak ada hubungan yang kuat antara kegemaran dengan jenis kelamin. H1 tidak sama dengan 0, di mana chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka artinya ada hubungan yang kuat antara kegemaran dengan jenis kelamin. Langkah ketiga, membuat tabel kontingensi sebagai berikut. Setelah membuat tabel, kita hitung nilai frekuensi yang diinginkan atau dilambangkan dengan FA. FA adalah total baris dikali total kolom dibagi total seluruhnya. Total baris dikali total kolom dibagi total seluruhnya. Kita hitung satu persatu sel pada tabel kontingensi. Nilai FA pada sel pertama adalah total barisnya adalah 128. Total kolomnya ada 54. Kemudian dibagi dengan total
seluruhnya sebanyak 216, menghasilkan 32. Selanjutnya, nilai sel pada sel kedua yaitu untuk hobi berkebun wanita 17, maka total barisnya adalah 88, total kolom adalah 54, dibagi total seluruhnya 216 menghasilkan 22. Yang berikutnya nilai Fe pada sel ketiga. Total barisnya 128, total kolom 54, dibagi seluruhnya 216 menghasilkan 32. Kita lakukan pada sel keempat, sel kelima, sel keenam, sel ketujuh, sel kedelapan. Dengan menggunakan rumus dan cara yang sama. Kemudian, kita tentukan nilai K². Nilai K² adalah F0 dikurang Fe kuadrat dibagi dengan Fe. Mari kita mencari nilai K². Jadi, pada baris pertama atau sel pertama, 37 F0-nya dikurang dengan nilai Fe pada sel pertama 32, kemudian dikuadratkan dibagi dengan sel pertama Fe 32. Terapkan pada semua sel sehingga menghasilkan 5,264377. Sekarang mencari nilai derajat kebebasan untuk menentukan K² tabel. Jumlah baris tabel kontingensi atau R adalah sebanyak 2 baris, yaitu baris pria dan wanita. Jumlah kolom tabel kontingensi atau C adalah 4, berkebun, komputer, olahraga, dan belanja. Maka derajat kebebasannya adalah baris dikurang 1 dikalikan kolom dikurang 1, menghasilkan derajat kebebasan sama dengan 3. Mari kita lihat pada tabel K²-nya. Dengan derajat kebebasan 3 dan alfa 0,05, menghasilkan K² tabel 7,8147, dibulatkan menjadi 7,815. Sekarang mari kita bandingkan antara K² hitung dan K² tabel. K² hitung kita dapatkan 5,26, lebih kecil dari K² tabel 7,815. Artinya, K² hitung lebih kecil dari K² tabel, H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya berdasarkan data yang diperoleh di atas, perbedaan tidak signifikan. Dengan kata lain dapat disimpulkan, hasil uji K² tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan hobi masing-masing orang yang diikuti dalam survei di atas.